Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. طيب نواصل دراستنا في مادة الفرائض وقد دخلنا في باب المفقود وفي اللقاء الماضي قد قرأنا فيما يتعلق بالتعريف وكذلك أحوال المفقود وأحوال الوارثين مع المفقود. والآن ندخل في صفة العمل في مسائل المفقود ونقرأ الأمثلة. Kita akan baca contoh ya. Karena ketika kita membaca contoh, insya Allah kita akan lebih paham gitu, daripada kita membaca materi atau teorinya saja. Untuk contoh di halaman 165. Nah, di sini ada contoh yang pertama, tuwfiya shakhsun an wa akhli ab mawjud wa akhli ab mafqud. Di sini kita akan membaca tentang contoh yang pertama. Adapun tabelnya di sini, maka anak akan buat tabel baru ya, yang lebih jelas insyaallah, karena di sini ada beberapa hal yang dihilangkan sehingga kita bingung untuk membaca contoh soalnya tersebut. Nah, di sini kenapa Anda bilang bingung? Karena di sini langsung dapat satu, gitu ya, tanpa mengetahui berapa sih dapat bagiannya itu, gitu ya. Tahu-tahu dapat satu dari mana? Kemudian akhli ab itu tahu-tahu dapat dua dari mana? Kalau kita tidak baca syarahnya, kita tidak paham. Kalau kita tambah lagi satu tabel di sini, ya, menjelaskan dari mana dia dapat satunya itu, kemudian dari mana dia dapatnya dua ini, maka insya Allah lebih paham. Maka di sini ana buat tabel baru, gitu ya. Ada beberapa tambahan sehingga insya Allah lebih jelas. Taib, coba kita hitung permasalahan mafqud di sini. Tuwfiya shakhsun an wa akhli ab mawjud wa akhli ab mafqud, gitu ya. Jadi di masalah di sini ada 3 ahli waris. Yang pertama kemudian akhli ab yang masih ada, kemudian yang terakhir akhli ab yang hilang, mafqud. Maka di dalam masalah mafqud itu kita buat 2 takdir, 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang yang mafqudnya itu, orang yang hilang itu meninggal dunia. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah orang yang hilangnya tersebut masih hidup. Maka permasalahannya kita hitung ya. Kita hitung dari masalah yang pertama dulu. Tuh, perhatikan ya. Di sini ada kemudian akhli ab. Dapatnya 1/3. Kenapa 1/3? Ya. Karena dia tidak ada jam'u minal ikhwah. Di akhnya di sini cuma 1. Kenapa cuma 1? Karena akhli ab yang keduanya ini kan meninggal dunia di dalam permasalahan yang pertama ini. Maka dia dapat 1/3. Akhli abnya dapat baki, sisa ya. Maka aslul masalahnya diambil dari 3. 3 dikali 1/3 hasilnya 1. Kemudian 3 dikurangi 1, sisanya 2. Di sini kita taruh. Sudah selesai? Sudah. Jadi kita sampai dapat aslul masalah, gitu ya. Sudah dapat asal masalah, kemudian juga dapatkan bagiannya. Setiap ahli waris. Jadi kita tidak perlu memperhatikan juz'u sihamnya dulu. Jadi langkah yang pertama itu, yang penting kita sudah dapat aslul masalah dan juga bagian setiap ahli waris. Kemudian kita pindah ke masalah yang kedua. Jikalau akhli ab yang mafqudnya ini ternyata masih hidup, maka maka dapatnya 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena ada jam'u minal ikhwah. Itu ya. Ada berkumpulnya saudara. Di sini posisinya saudara sebapak, gitu ya. Ada 2 saudara sebapak, maka dapatnya 1/6. Kemudian bakinya diambil oleh 2 akhli ab ini. Nah, maka kalau 1/6 dengan baki, asal masalahnya berarti 6. Ya kan? 6.
6 dikali 1/6 hasilnya 1. 6 dikurangi 1 sisanya 5. Kita taruh di sini. Ya. 5 ini untuk berdua. Untuk akh li'ab yang pertama dan akh li'ab yang kedua. Nah, ketika 5 ini dibagi 2, otomatis menjadi bilangan pecahan, gitu ya. Dan ini istilahnya di dalam ilmu faraid namanya inkisar. Kalau inkisar berarti kita harus mentashih. Bagaimana cara mentashih? Yaitu dikalikan dengan jumlah kepalanya, jumlah orangnya yang ada di sini. Nah, 5 ini dibagikan untuk berapa orang? Untuk 2 orang. Akh li'ab ini yang pertama, kemudian yang kedua. Berarti dikalikan dengan angka 2. 5 dikali 2 berapa? 10. 10 ini kan dibagi 2 kan ya. Berarti akh li'ab yang pertama dapat 5, akh li'ab yang kedua dapat 5. Nah, karena di sini adanya tashih, maka otomatis yang di atasnya juga dikalikan dengan angka yang sama dengan yang di bawahnya. Di sini di tashihnya dikalikan dengan 2, maka yang di atasnya dikalikan dengan 2. Yang tadinya dapat 1, maka dikali dengan 2, hasilnya 2. Asal masalahnya 6 dikalikan juga dengan 2, menjadi 12. Selesai? Selesai, gitu ya. Sampai sini dulu. Jadi, cara menghitungnya sampai kita dapat asul masalah dan juga bagian masing-masing ahli waris. Nah, kalau kita sudah dapat bagian dan juga aslul masalahnya, baru kita mencari jami'ah. Bagaimana cara mencari jami'ah? Maka kita lihat perbandingan antara asul masalah yang pertama dengan asul masalah yang kedua. Nah, di sini 12 dengan 3. 12 dengan 3 itu mudakhalah. Gitu ya. Karena 12 dibagi 3 bisa kan? Bisa. Nah, ini mudakhalah. Maka kalau mudakhalah kita ambil bilangan yang terbesarnya, yaitu 12 sebagai jami'ahnya. Kita taruh di sini 12 sebagai jami'ah. Sudah selesai. Baru kalau kita sudah dapat jami'ah, kita cari juz'u siham yang pertama dan yang kedua. Caranya gimana? Yaitu 12 ya, jami'ah ini dibagi dengan asul masalah yang pertama 3, hasilnya 4. Kita taruh di sini 4 sebagai juz'u siham masalah yang pertama. Kemudian 12 dibagi 12 gitu ya. Asul masalah yang keduanya kan 12 ya. Hasilnya 1. 1 ini sebagai juz'u siham masalah yang kedua. Sudah? Sudah. Baru kita hitung bagian masing-masing yang didapatkan oleh ahli waris di setiap masalah. Taib 4 dikalikan dengan 1, ya, juz'u sihamnya dikalikan dengan nasibnya. 4 kali 1 berapa? 4. Kemudian 4 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 8. Selesai. Kemudian kita pindah ke masalah yang kedua. 1 dikali dengan 2, ya 2. 1 dikalikan 10 ya 10 ya. Atau 1 dikali 5 ya 5. Kemudian 1 kali 5, 5 juga. Selesai? Selesai. Kalau sudah selesai, maka kita atau langkah berikutnya, yaitu kita bandingkan bagian yang didapatkan setiap ahli waris di setiap permasalahan. Ya. Di masalah yang pertama, dia dapatnya 4. Kemudian di masalah yang kedua, dia dapatnya 2. Nah, mana yang diberikan kepada yaitu bilangan terkecilnya. Berarti 2. Kita taruh 2 di bawah jami'ah sebagai bagian yang akan didapatkan oleh Kemudian akh li'ab yang masih hidup, yang masih ada di sini, dia di masalah yang pertama dapatnya adalah 8. Kemudian di masalah yang kedua dia dapatnya 5. Maka 8 dengan 5, angka terkecilnya adalah 5. Kita taruh di sini 5. Ini yang akan didapatkan oleh akh li'ab. Ya, harta yang akan didapatkan akh li'ab. Kemudian akh li'ab yang mafqud ini, di masalah yang pertama dia akan mayit, berarti nggak dapat harta. Di masalah kedua, karena dia hidup dapatnya 5. Maka mana yang diambil? Yaitu tidak dapat bagian sama sekali. Nah, setelah kita dapat bilangan-bilangan ini, maka kita kurangi jami'ah, Kita kurangi jami'ah di sini dengan bilangan